Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati dan saudara-saudara pemirsa, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas akuntansi akuisisi ketika harga akuisisi di bawah nilai buku saham, nilai buku modal saham perusahaan yang diakuisisi. Ya, posisi kita ada di sini nih, di contoh 7, contoh 8. Ya, jadi kasus 7, kasus 8. Bagaimana dengan kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bisa disimak di video pembelajaran saya sebelumnya, ya, di akuntansi akuisisi video pembelajaran yang lain. Ya. Contoh 7 itu apabila saham yang diakuisisi kurang dari 100%, di mana harga belinya lebih kecil daripada nilai buku dan perusahaan anak yang diakuisisi dalam keadaan surplus. Sedangkan di contoh 8 adalah akuisisi kurang dari 100% lembar sahamnya, lalu harga belinya di bawah nilai buku, dan kondisi perusahaan anak yang diakuisisi dalam keadaan defisit. Baik, contoh 7. Akuisisi perusahaan kurang dari 100% saham perusahaan anak. Akuisisi di bawah nilai buku perusahaan anak dalam keadaan surplus. Ini adalah laporan posisi keuangan PT Besar selaku pengakuisisi, dan di bawah ini adalah laporan posisi keuangan PT Kecil selaku perusahaan yang diakuisisi. Pada saat kondisi laporan posisi keuangan seperti ini, pada tanggal 3 Januari 2016 PT Besar mengakuisisi PT Kecil dengan cara membeli 8.000 lembar saham dan dengan harga 20.000 per lembar. Ya, kita lihat jurnalnya. Membeli saham biasa di intermediate accounting, jurnalnya adalah investasi saham PT Kecil, debit, kas kredit. Angkanya 160 juta. Dari mana? Dari 8.000 lembar dikalikan Rp20.000 per lembar. Kita hitung nilai buku dan kita bandingkan dengan harga belinya. Posisi saldo modal saham PT Kecil, modal sahamnya adalah 10.000 lembar, harga per lembarnya 25.000 sehingga harganya 250 juta. Saldo labanya dalam keadaan surplus 50 juta sehingga nilai buku 10.000 lembar saham adalah 300 juta. Saudara, jika misalnya di PT Kecil ini ada akun agio saham atau disagio saham, akun tambahan modal store, maka juga ikut diperhitungkan di sini di dalam menghitung nilai buku saham. Ya, jadi nilai buku untuk 10.000 lembar saham adalah 300 juta. Yang dibeli, yang diakuisisi hanya 8.000 lembar. Berapa nilai buku yang 8.000 lembar? Berarti 8.000 per 10.000 atau 80% kali 300 juta. Ketemunya 240 juta. Nih, modal saham PT Kecil itu nilai bukunya 240 juta. Lah, kok dibeli dengan harga 20.000 kali 8.000 ketemunya 160 juta. Berarti ini harga belinya di bawah nilai buku. Maka ada selisih harga perolehan di bawah nilai buku 80 juta. 160 juta dibandingkan dengan 240 juta, ketemunya 80 juta selisihnya. Ya. Cara menyusun daftar lajur kertas kerja untuk penyusunan laporan posisi keuangan seperti ini. Ya, akun PT Besar, PT Kecil, beberapa hal yang dieliminasi, saya fokus pada akun yang dieliminasi. Kalau kas tidak usah kita perhatikan ya. Artinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tinggal menambah 190 ditambah 50 ketemunya 240. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah akun-akun resiprokal, akun timbal balik antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, PT besar dan PT kecil. PT kecil itu selaku perusahaan anak ya, yang harus dieliminasi ya. Jadi ini investasi saham PT kecil di catatan akuntansi PT Besar 160 juta ini nanti akan dieliminasi. Nah, debit berarti kita kredit 160. Diferensial pembelian kita lihat nanti ya.
Berikutnya yang kita eliminasi adalah modal saham PT kecil. Kita eliminasi sesuai kepemilikan kita. Tidak boleh dieliminasi semua, ya. Yang dieliminasi adalah sebesar kepemilikan kita, yaitu 80%, berarti 200 juta. Yang 50 juta masih ini adalah miliknya kepemilikan non pengendali, pemilik yang lain, ya. Saldo laba juga begitu, 50 juta kita eliminasi 40 juta. Yang 10 juta miliknya kepemilikan non pengendali. Nah, eliminasinya seperti ini. Kalau 160, angka 80 ini tadi belum muncul ya, saya minta dilihat nanti begitu ya. Tadi maka jurnal eliminasinya kredit 160, debitnya 200 dan 40, belum imbang ini. Kenapa belum imbang? Iya, karena ada diferensial pembelian. Ya, jadi ada diferensial pembelian. Nilai buku sahamnya 240, kok dibeli dengan harga 160, ada diferensial pembelian 80 juta. Nah, sekedar untuk memudahkan pekerjaan di kertas kerja ini, bagian eliminasi ini, saudara boleh pakai bantuan jurnal eliminasi. Sebagaimana di video saya sebelumnya, saya ingatkan bahwa jurnal eliminasi ini bukan catatan akuntansi ya yang harus disusun lalu diposting, tidak, tapi sekedar jurnal bantuan untuk menyusun kertas kerja. Nah, jurnalnya ini ya, modal saham biasa PT kecil debit 200 juta, saldo laba PT kecil debit 40 juta, lalu investasi saham kredit 160 juta, lalu muncul selisihnya diferensial pembelian 80 juta. Sehingga laporan posisi keuangan yang disusun oleh PT besar bersama dengan anak perusahaannya, yaitu PT kecil, menjadi seperti ini. Laporan posisi keuangannya. Ya, saya kira cukup untuk akuntansi akuisisi ketika harga beli di bawah nilai buku dan kondisi perusahaan anak dalam keadaan surplus. Berikutnya kita ke contoh 8, contoh terakhir pada materi kali ini. Ya. Contoh 8 itu adalah mirip dengan contoh 7, tapi sekali lagi tetapi kondisi perusahaan anak dalam keadaan defisit. Saudara lihat ini, laporan posisi keuangannya, saldo modal PT anaknya dalam keadaan defisit atau minus. Nah, ketika pada kondisi seperti ini, misalnya pada tanggal 3 Januari 2016, PT besar mengakuisisi PT kecil dengan cara membeli 8.000 lembar saham dengan harga 20.000 per lembar. Maka jurnalnya investasi saham PT kecil debit 160 juta, kas kredit 160 juta. Dari mana angka 160 juta? 8.000 kali 20.000 rupiah per lembar. Berikutnya, perhitungan nilai bukunya untuk dibandingkan dengan harga belinya. Modal sahamnya 350 juta. Saldo labanya defisit 50 juta. Ya. Nilai buku 10.000 lembar saham 300 juta, nilai buku 8.000 lembar saham berarti 8.000 per 10.000 kali 300 juta, ketemunya 240 juta. 240 juta dibeli dengan harga 160 juta, maka ada selisih harga perolehan di bawah nilai buku 80 juta. Ya. Ini daftar lajur atau kertas kerja untuk penyusunan laporan posisi keuangan. Sekali lagi, kita fokus pada akun-akun yang akan dieliminasi. Akun apa itu? Akun resiprokal, akun timbal balik antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, perusahaan induk dengan perusahaan anak. Ya. Mengapa harus dieliminasi? Iya, karena perusahaan induk dan perusahaan anak adalah satu tubuh. Maka kalau PT induk, PT besar membeli saham PT kecil, awalnya memang oke, tidak masalah. Karena memang beda perusahaan. Tapi begitu ini dieliminasi, karena kepemilikannya di atas 50%, dikonsolidasi, saya ralat, bukan dieliminasi ya, dikonsolidasi, maka PT besar dan PT kecil ini menjadi satu tubuh. Nah, kalau satu tubuh, tidak boleh investasi di dalam perusahaannya sendiri. Tidak boleh. Maka itu yang harus dieliminasi. Maka investasi saham PT kecil,
Catatan di PT besar ya dengan nama akun investasi saham PT kecil 160 juta akun debit ini dieliminasi. Dieliminasi, kita kredit 160 juta. Yang 80 kita lihat nanti ya. Lalu modal saham PT kecil angkanya 350 juta, dieliminasi 80%, 280 juta. 80% kali 350 juta, ketemunya 280 juta. Sisanya yang 70 juta miliknya kepemilikan non pengendali, Jumaryati, Marfuah, Mariatun, ya, Dulkamit, itu yang memiliki itu. Tidak boleh kita hapus itu miliknya orang lain. Berikutnya saldo laba defisit 50 juta. Ingat defisit ya. Kalau saldo laba kok defisit itu berarti tempatnya debit. Kalau defisit. Nah, debit dieliminasi, dihapus sebagian, maka kita kredit 40. Sisanya yang 10 ya, miliknya kepemilikan non pengendali. Masih ada di sini. Pak, tempatnya kok nggak kredit, Pak? Enggak, karena ini defisit. Maka tempatnya debit. Nah, kita lihat jumlah debit 280, jumlah kredit sebelum ada angka 80, adalah 160 dan 40, baru 200. Selisihnya 80 di sini. Nah, kredit ya masuknya di sini kredit. Untuk memudahkan, kita boleh pakai bantuan jurnal eliminasi seperti ini. Modal saham PT kecil debit 280, saldo laba kredit 40, investasi saham kredit 160, selisihnya diferensial pembelian 80 juta. Laporan posisi keuangannya menjadi seperti ini. Ya, oke, selesai ya materi akuntansi akuisisi. Catatan akuntansi pada sesaat setelah akuisisi dilakukan. Kalau nanti akhir periode perusahaan sudah berjalan, operasional perusahaan sudah berjalan selama satu periode, saat menyusun laporan keuangan akuisisi bagaimana? Ada di bab berikutnya. Yang kita bahas ini adalah akuntansi akuisisi pada saat akuisisi dilakukan dan laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat ketika akuisisi dilakukan. Ya, setelah itu nanti PT besar maupun PT kecil melakukan usaha operasional perusahaan. Nah, akhir periode disusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, cara menyusunnya seperti apa? Itu di bab berikutnya. Insya Allah di video berikutnya. Baik, sebagai catatan penutup di bab ini, maka ada dua hal ya. Jadi yang saya sampaikan di video-video sebelumnya sampai video ini adalah kasusnya memang sederhana ya, untuk mementingkan fokus kita adalah saudara biar memahaminya lebih sederhana, lebih cepat memahami. Nah, setelah itu ini ada beberapa variasi. Ya, yang pertama, bagaimana kalau akuisisi dilakukan tidak pada awal periode akuntansi, tetapi di tengah-tengah periode akuntansi. Tadi contoh-contohnya kan saya ambil 3 Januari itu. Nah, itu untuk melukiskan sekedar bahwa akuisisi itu dilakukan di awal periode. Kalau awal periode kan saldo laba PT kecil kan sudah diketahui pada saat laporan keuangan 31 Desember itu. Ya. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah? Misalnya 1 April, misalnya 2 Mei, bagaimana? Yang kedua, variasi yang kedua adalah bagaimana kalau akuisisi dilakukan terhadap 2 perusahaan atau lebih. Baik, kita jelaskan satu persatu, tetapi penjelasannya hanya konseptual. Kalau secara teknis, silakan dikerjakan latihannya. Di soal latihan buku saya, itu ada contoh kalau akuisisi dilakukan terhadap 2 perusahaan anak atau lebih. Baik, saudara. Akuisisi yang dilakukan tidak pada awal periode akuntansi. Hal ini akan berdampak pada saat perhitungan nilai buku saham. Kenapa berdampak? Iya. Karena nilai buku saham itu dihitung komponennya terdiri atas 1 nilai nominal saham, 2 saldo laba, 3 tambahan modal di setor jika ada. Apa itu tambahan modal di setor? Agio saham atau disagio saham. Nah, terkait dengan
akuisisi yang dilakukan di tengah-tengah periode akuntansi, maka saldo laba yang diperhitungkan adalah saldo laba pada saat akuisisi dilakukan. Maka perlu ada prediksi atau penilaian saldo laba sampai dengan pada saat akuisisi dilakukan. Maksudnya begini, misalnya PT kecil, perusahaan yang akan diakuisisi, punya laporan keuangan per 31 Desember 2019, itu dengan saldo laba 50 juta. Surplus 50 juta. Kalau akuisisi dilakukan tanggal 3 Januari, berapa saldo labanya? Ya masih 50 juta memang. Tapi begitu akuisisi dilakukan pada tanggal misalnya 3 Juni, 3 bulan 6, berarti saldo labanya sudah terkoreksi nih. Sudah harus kita koreksi. Karena apa? Ada aktivitas PT kecil mulai dari 1 Januari sampai 3 Juni yang itu bisa menghasilkan laba, bisa juga menderita kerugian, sehingga akan mengoreksi saldo laba. Maka posisi saldo laba yang dihitung dalam penentuan nilai buku saham adalah posisi saldo laba pada saat akuisisi dilakukan. Ya. Bagaimana Pak kalau tidak menyusun laporan keuangan? Ya harus dilakukan penilaian, penilaian. Ya. Itu ya terkait dengan yang nomor 1 tadi. Pak, tadi juga tidak tepat pada awal periode Pak. Contoh-contoh sebelumnya tanggal 3 Januari, yang disebut awal periode kan 1 Januari. Kalau 3 Januari kan tidak tepat. Kenapa tidak dilakukan koreksi? Nah, ini pertanyaannya bagus kalau seperti ini. Nah, di akuntansi itu ada prinsip materialitas. Ya, ketika beraktivitas 2 hari, saudara harus melakukan revisi, koreksi perhitungan, mencari laba selama 2 hari. Ini cost dan benefit informasi yang disajikan, benefit informasi yang disajikan dengan cost yang digunakan, yang dikeluarkan untuk menghitung itu menjadi tidak proporsional, tidak imbang. Maka bolehlah walaupun dilakukan 3 Januari, kita pakai patokan saldo laba 31 Desember, biar tidak usah ngitung lagi. Tapi begitu itu dilakukan tanggal 3 Juni, kan sudah panjang nih, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya. Maka kalau tidak dilakukan koreksi, salah sajinya menjadi material. Begitu. Lalu persoalan yang kedua adalah tadi akuisisi pada 2 perusahaan anak atau lebih. Contoh yang saya berikan adalah 1 perusahaan anak. PT besar mengakuisisi PT kecil. Begitu. Bagaimana kalau terjadi pada 2 perusahaan, 3 perusahaan? Karena perusahaan induknya ini PT yang hebat, punya beberapa saham dalam jumlah di atas 50% pada beberapa perusahaan. Wah, misalnya contohnya 2. Ini PT A, perusahaan induk PT kita itu dengan 500.000 lembar saham. Lalu ada PT E dengan modal saham 100.000 lembar, ada PT F dengan modal saham 50.000 lembar. PT E ini misalnya diakuisisi oleh PT A, dibeli oleh PT A. Sahamnya sebanyak 60.000 lembar misalnya, 60% berarti akuisisi ya. Lalu PT F misalnya dibeli 40.000 lembar. Sehingga setelah transaksi ini, posisi di PT A menjadi 500.000 lembar sahamnya dia, akunnya modal saham, dan akun investasi 60.000 lembar saham PT E, 40.000 lembar saham PT F. Saudara, Pak, berarti modal saham PT A menjadi 600.000 lembar, Pak. Bukan. Ini akun yang lain, ya. Modal sahamnya tetap 500.000 lembar saham PT A, itu sahamnya PT A. Lah yang 60.000 lembar PT E dan 40.000 lembar PT F itu tidak menjadi akun modal sahamnya PT A, tetapi dia berada di akun investasi. Beda banget. Akun investasi itu akun aset, ya. Sementara modal saham akun ekuitas. Jadi yang dibeli adalah sahamnya, maka akun investasi yang bertambah. Begitu. Nah, kira-kira kertas kerjanya kalau disiapkan kolomnya menjadi seperti ini. Kita butuh 3 kolom ya. Kolomnya PT A, ya, kolomnya PT A, PT kita, ya, PT besar, ya.
lalu kolomnya PTE yang diakuisisi, kolomnya PTF yang diakuisisi. Ya. Lalu kas, lalu piutang, lalu perlengkapan atau apapun akun lainnya, lalu ada akun investasi saham PTE, ada akun investasi saham PTF, lalu akun-akun lainnya, total debit seperti apa. Lalu akun yang dikredit, ada utang usaha, ada beban yang belum dibayar, dan macam-macam. Ada akun modal saham PTA, saldo laba PTA, tambahan modal di setor jika ada, Agios saham atau di Agios saham. Berikutnya, modal saham PTE, eliminasi sekian persen, kepemilikan non-pengendali sekian persen. Saldo laba PTE, lalu eliminasi berapa persen, kepemilikan non-pengendali berapa persen. Modal saham PTF, eliminasi berapa persen, kepemilikan non-pengendali berapa persen. Ya. Saldo laba PTF, eliminasi berapa persen, kepemilikan non-pengendali berapa persen sisanya, lalu total kredit. Jadi seperti itu. Laporan posisi keuangannya ya tinggal menjumlahkan. Ya. Nanti dieliminasi kepemilikan saham PTE dan PTF, ya, nama akunnya investasi saham, itu dieliminasi, begitu juga dengan modal saham. Seperti kalau dikerjakan secara parsial satu-satu seperti contoh 1 sampai 8. Ya, tapi ini 2 perusahaan digabung jadi 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan Allah memberikan kefahaman, kemudahan dalam mempelajari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.